Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, saya bacakan bagi kita. Tunjukkanlah kepadaku yang Engkau inginkan akan kulakukan. Engkaulah Allahku, biarlah roh-Mu yang baik membimbing aku di tanah yang rata. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang baru kita baca akan membawa kita ke dalam suatu tema pembahasan perenungan kita pada saat ini, yaitu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Berdasarkan Amsal 16 ayat yang keempat pun jelas di sana mengatakan demikian, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Karena itu, dalam perenungan ini ingin mengajak kita untuk setiap orang percaya mengerti, mengenal apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan atas hidupnya ketika dia diciptakan di dunia ini. Satu-satunya cara mengenal kehendak Allah adalah mengenal Dia tentunya. Dengan kita mendekatkan diri pada Allah, maka bimbingannya, tuntunannya akan menjadi nyata. Tidak ada suatu cara yang benar untuk melakukannya. Namun ada beberapa langkah yang dapat membantu kita, menolong kita untuk kita belajar mengerti apa sih yang menjadi kehendak atau tujuan Tuhan di dalam hidup saya, yang Tuhan mau supaya saya kerjakan di dalam hidup saya. Yang pertama, carilah Allah melalui doa. Yaitu dengan pikirkanlah bagaimana tentang seorang teman dekat dalam suatu hubungan. Bila kita mengenal mereka cukup lama, kita akan tahu apa yang mereka suka dan tidak sukai tanpa kita harus bertanya lagi. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita mengerti mereka. Sama halnya juga Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan berawal dari pembicaraan jujur dengannya di dalam doa-doa kita tentunya. Itulah sebabnya kita perlu membiasakan diri berbicara, berdoa kepadanya secara teratur tentang segala hal. Sebab firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 jelas mengajarkan kepada kita untuk kita membangun persekutuan, ya, dengan Tuhan melalui doa kita. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu Saudara, untuk kita memahami kehendak dan tujuan Tuhan atas hidup kita, jelas tadi, ya, tulisan firman Tuhan, ya, yang datang kepada jemaat di Kolose, ya, di mana mereka harus memulai dengan berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan tuntunan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan untuk sebagai langkah awal untuk mereka mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan atas hidup mereka. Yang kedua, selidikilah firman Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Ingat, kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi, saat kita mengenal Tuhan melalui doa kita, biasakan diri kita juga untuk membaca merenungkan firman-Nya. Semakin kita mempelajari Alkitab, semakin keinginan kita, ya, mulai mencerminkan, semua keinginan kita akan mulai mencerminkan kehendak Allah. Dan saat itu terjadi, kita dapat dengan yakin meminta apapun pada Tuhan, dan Dia akan mendengar kita. Karena tentu yang kita minta tidak akan bertentangan dengan firman-Nya, bukan? Mazmur 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat yang ke-130,
Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengerti apa yang menjadi tujuan rencana kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan di dalam hidup kita, kita dapatkan itu ketika kita membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Mari kita lakukan Bapak Ibu Saudara, dua hal ini dulu sebelum nanti kita akan masuk di dalam video pembahasan part yang kedua selanjutnya. Ada 4 bagian yang akan kita bahas secara bersamaan untuk bagaimana menuntun kita, membawa kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.